Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Nuryani dengan NIM 2310614070 dari Program Studi Teknik Informatika Reguler Sore Universitas Mayasari Bakti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proses pembuatan REST-API dan website saya, juga menggunakan kode Nether 4 serta didukung oleh beberapa tools lainnya, beberapa teknologi lainnya. Sebelum masuk ke penjelasan detail, di sini sudah terlihat ya tampilan website saya. Untuk mendukung proses pembuatan dan pengujian website saya ini, saya menggunakan beberapa tools utama. Yang pertama, SAMPP. Di sini digunakan untuk menjalankan server lokal dan database MySQL. Di dalamnya terdapat phpMyAdmin. Ini untuk membuat dan mengelola database. Di sini sudah ada database saya di REST-API dan di sini ada tabel saya user. Ini udah ada migration-nya karena udah di-migrate. Sudah terlihat ya, di sini ada struktur tabel, data user, dan lain-lainnya yang terhubung dengan API. Kedua, Visual Studio Code. Ini sebagai text editor yang saya gunakan. Saya melakukan seluruh proses penulisan kode backend dan frontend di Visual Studio Code ini. Backend berada dalam folder project kode Igniter 4 yang disimpan di SAMPP htdocs. Frontend juga saya kembangkan di folder yang berbeda dari folder app milik kode Igniter, namun masih disimpan di dalam satu folder proyek REST-API saya, agar tetap mudah dikelola. Saya menulis bagian frontend dalam HTML dan JavaScript yang terpisah, bukan menggunakan view bawaan kode Igniter. Yang ketiga, Postman. Di sini saya gunakan untuk menguji endpoint REST-API yang saya buat. Dengan Postman saya bisa mengirim permintaan post, get, put, delete ke API dengan melihat langsung responnya. Di sini responnya. Ini sangat membantu untuk memastikan API sudah berjalan baik sebelum dihubungkan ke tampilan website. Yang keempat, browser. Setelah semua kode siap, saya membuka tampilan website di browser untuk melakukan pengujian secara langsung. Di sini saya mencoba fitur login dan register dan melihat apakah data berhasil diambil dari API menggunakan path JavaScript. Nah, untuk mengembangkan tampilan website saya ini, saya menggunakan pendekatan kedua, yaitu HTML dan JavaScript terpisah. Saya menggunakan pendekatan kedua karena saya ingin tampilan lebih modern dan bisa didesain sesuai keinginan saya. Sesuai yang saya katakan tadi, pendekatan kedua saya kembangkan di folder. Nah, di folder terpisah dari folder app milik kode Igniter, namun masih dalam satu project REST-API saya. Ini agar tetap mudah dikelola secara keseluruhan. Saya menulis tampilan frontend menggunakan file HTML dan JavaScript yang terpisah, bukan menggunakan view bawaan kode Igniter seperti yang ada di folder ini. Karena saya menggunakan pendekatan kedua seperti yang saya bilang tadi.
Untuk menampilkan data dari server, saya menggunakan JavaScript dengan metode add. Untuk menghubungkan frontend ke REST API yang sudah saya buat menggunakan kode Igniter 4. Nah, ini adalah folder project saya. Di sini adalah folder API dan ini ada folder website saya. Ini terpisah namun masih dalam satu folder project saya ini. Terpisah antara API dan website. Tapi masih dalam satu folder project saya ini. Nah, seharusnya supaya tampilan supaya lebih rapi, seharusnya ini folder API saya masuk ke dalam folder website saya. Namun saya malah kebalik. Folder website malah ada di dalam folder API saya. Jadi ini kurang rapi, tapi karena saya masih belajar, jadi udah begini dulu. Karena kalau dirubah, maka perintah-perintahnya juga harus dirubah. Lama lagi. Sekarang saya akan menjelaskan alur hubungan antara database, REST API, dan website. Nah, satu REST API ke database. Database. REST API dibuat menggunakan kode Igniter 4 terhubung langsung ke database menggunakan models atau query builder. Saat REST API menerima request seperti get, post, put, dan delete, maka prosesnya 1. Meneruskan permintaan tersebut ke database, 2. Mengambil, menyimpan, mengubah, atau menghapus data user, 3. Mengembalikan respon dalam bentuk JSON. Contohnya endpoint get atau user mengambil semua data dari tabel user di database, mengembalikan data dalam format JSON. Nah, yang diperlukan yaitu database MySQL dibuat lewat PHP MyAdmin, kemudian di sini ada INV, saya robah ke depannya pakai titik, jadi tampilannya seperti ini. Sebelumnya seperti ini, sebelum pakai titik di depan, INP-nya seperti ini. Karena ada titiknya di depan, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini ada database ya. Root tanpa password juga, terus ini MySQL dan ini fortnya. Yang kedua, website. Jadi alur hubungan yang pertama yaitu REST API ke database, kemudian website ke REST API. Jadi website ke database itu melalui REST API. REST API ini sebagai perantara atau jembatan. Sebagai contoh alur hubungannya begini. Nah, pada website pengguna mengisi form login, kemudian website mengirim permintaan melalui JavaScript. Ini javascript.js melakukan pet ya, HTTP localhost 8080 data distilled. REST API terima permintaan, proses logika, hubungkan ke database. Nah, database ini menyimpan atau mengambil data user.
dibalikkan responnya ke REST-API. REST-API kirim respon melalui dalam bentuk JSON ke konten website. Nah, sini berhasil atau gagal. Demikian pemaparan singkat mengenai REST-API dan website distri online shop yang saya bangun. Dengan memanfaatkan REST-API, website ini dapat berkomunikasi langsung dengan database secara efisien dan fleksibel, sehingga fitur-fitur seperti login, kemudian register, dan pengelolaan data dapat berjalan secara dinamis. Tentunya proses pengembangan ini masih akan terus saya kembangkan agar lebih optimal dan bermanfaat. Untuk video selanjutnya, saya akan membagikan tutorial secara lengkap dan tahapan-tahapan detail bagaimana saya membuat REST-API dan menggunakan kode Igniter 4 dan bagaimana website distri dibangun serta dihubungkan ke REST-API saya. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti seri video ini sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.